Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Terbaru ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu setelah adanya gabungan koalisi besar mendukung Prabowo, yaitu Golkar dan PAN, ya. Dan ini menjadi suatu fenomena yang tidak terduga-duga dan mengejutkan, dan akhirnya jumlah dukungan, ya, itu akan semakin besar. Kalau kita melihat kursi koalisi Prabowo ini, yaitu 265 kursi, ya. Jadi mengalahkan dari koalisi PDIP yang semula PD, ya. Partai-partai itu akan bergabung, termasuk yang ditunggu adalah Golkar dan PAN. Ternyata, ya, kita ketahui malah beralih ke kubu Prabowo, dan ini tentu saja akan membuat PDIP lunglai, ya. Tetapi tidak mungkin akan ditunjukkan secara gamblang di depan, ya. Pasti akan urat saraf, ya, perang urat saraf ini terus akan dimainkan untuk menampakkan PDIP, ya, masih mempunyai harapan. Tetapi ini juga akan menjadi masalah, ya, ketika dukungan itu sudah sebagian besar partai itu ke koalisi Prabowo, dan bukan tidak mungkin, ya, P3 juga tidak akan bersemangat lagi kalau tidak ada, ya, yang juga membersamai P3 untuk gabung dari PDIP. Ini ada statement dari Rocky, ya, setelah koalisi Prabowo terbentuk, yaitu PDIP makin cemas dan tak ada gairah bertempur, ya. Ini sesuai yang dilansir oleh kilat.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ya, sesuai yang dilansir oleh kilat.com. Kilat.com, deklarasi Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan atau Zulhas soal arah pilihan calon presiden alias capres dari Partai Golkar dan PAN sudah dilaksanakan pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Deklarasi arah pilihan capres Golkar dan PAN di Pilpres 2024 ini diumumkan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Secara resmi, Partai Golkar dan PAN usung Prabowo Subianto jadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2029, 2024, 2029, deklarasi Erlangga Hartarto. Dilanjutkan dengan Zulkifli Hasan yang mewakili Partai Amanat Nasional memilih Prabowo Subianto jadi capres di Pilpres 2024, memutuskan memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto, ungkap Zulhas. Setelah dua deklarasi dari Partai Golkar dan PAN pada hari ini menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Rocky Gerung. Rocky Gerung akhirnya buka suara soal persatuan PAN dan Golkar dukung Prabowo Subianto. Menurut Rocky, saat ini PDIP menjadi cemas dan kehilangan gairah buat bertempur. Rocky Gerung mengatakan jika Ganjar Pranowo saat ini sudah kalah profil dengan Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo Subianto kemudian didukung oleh PKB, PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Hal ini jelas membuat PDIP cemas. Menurut Rocky Gerung menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Kalau sekarang berhadapan dengan Gerindra, Ganjar kalah moral satu, kalah profil kan. PDIP sekarang lagi cemas, kehilangan gairah bertempur, ucap Rocky Gerung. Ditambah beberapa politisi PDIP banyak yang mendekati sosok Prabowo Subianto. Nah ini, ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa sosok yang paling kuat saat ini memang dibandingkan Ganjar yaitu Prabowo, ya, bahkan internal, ya, Budiman Sujatmiko dan misalnya Effendi Simbolon, meskipun sudah diperingatkan, tidak bisa dipungkiri bahwasanya dukungan mereka itu lebih mantap kepada Prabowo Subianto. Ya, kita lanjutkan, sebut saja Effendi Simbolon yang sempat temui Prabowo Subianto, begitu juga dengan Budiman Sujatmiko yang ke kediaman Letnan Jenderal tersebut. Apalagi tokoh utama PDIP berinisiatif pindah ke Gerindra, sebut Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menilai lebih baik sosok Ganjar Pranowo ditarik dan dijadikan sosok Puan Maharani calon presiden. Ya,
akan jadi sasaran empuk gitu ya kalau Puan Maharani yang elektabilitasnya tidak begitu moncar, bahkan dipaksakan pun ya hingga saat ini tidak kunjung naik ya, maka justru akan menjadi bulan-bulan buat PDIP. Anak-anak muda, kenapa PDIP kehilangan kader? Tarik Ganjar, taruh Puan di situ, ungkap Rocky Gerung. Menurut Rocky juga elektabilitas Puan Maharani akan naik apabila ia sebagai Ketua DPR RI terus kritik kebijakan Presiden Jokowi. Jadi PDIP beralih jadi partai oposisi sekalian, coba tiap hari Puan kritik kebijakan Jokowi pasti naik tuh elektabilitas, ungkap Rocky. Itu tadi apa kata Rocky Gerung melihat posisi PDIP yang makin cemas dan tak punya gairah bertempur, pasca PAN dan Golkar dukung Prabowo Subianto. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan konstelasi saat ini yang memang tidak bisa dipungkiri kalau antara Ganjar dan Prabowo ya lebih mantap memilih Prabowo. Di satu sisi Ganjar terus menerus dimainkan sebagai petugas partai ya. Justru Pak Jokowi itu selamat ya hingga bisa 2 periode sebagai presiden. Kayaknya Ganjar ini tidak akan bisa mengikuti jejak Jokowi yang berapa kali disebut sebagai petugas partai. Di satu sisi Prabowo yang lebih mantap dengan posisi sebagai ketua umum ya. Kemudian tokoh politisi yang malang melintang meskipun dalam beberapa 4 kali ya kontestasi pilpres itu belum pernah memenangkan, tetapi ini akan menjadi satu plus ya, lebih baik daripada Ganjar ya mendukung Prabowo. Dan ini sudah fenomena yang terjadi ya, bukan hanya dari eksternal PDIP tetapi juga internal ya. Internal itu memandang sosok Prabowo lebih mantap dan lebih bisa dijadikan satu pijakan untuk didukung ya dalam kontestasi pilpres ya, bukan hanya Budiman Sujatmiko ya, kemudian Effendi Simbolon semata ya, tetapi relawan-relawan anaknya Jokowi yaitu Gibran, meskipun tidak akan pernah diakui ya, relawan Jokowi mendukung ke Prabowo ya. Kemudian pernyataan beberapa waktu yang lampau terkait kinerja Ganjar juga sempat dikritik oleh Trimedia Panjaitan ya pada saat posisinya sebagai Gubernur Jawa Tengah ya, prestasinya nggak kelihatan gitu ya, malah yang kelihatan ada sisi negatifnya yaitu Jateng sekarang menjadi salah satu ya, provinsi miskin gitu ya. Terus apa yang bisa dimajukan ataupun menjadi alasan untuk memilih Ganjar? Jadi Ganjar dan PDIP ya suka atau tidak suka sudah mulai ditinggalkan satu persatu oleh bukan hanya internal pendukung ya, tetapi juga eksternal pendukung, tapi internal gitu ya, yang saat ini pasti akan galau ya. Kalau sekarang melihat dukungan juga tidak kuat-kuat amat gitu ya. Dukungan hanya dari P3. P3 itu partai kecil yang kalau kita melihat kursinya juga 4% gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat grassroots dari P3, mayoritas justru mendukung Anies Baswedan ya. Maka terlihat jelas ya. Nah, dan juga PDIP hanya didukung selain P3 juga didukung, dan ini terkesan dalam tanda kutip dipaksakan oleh dukungan kepada partai yang non parlemen yaitu Perindo dan juga Hanura ya. Maka ini akan pasti yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, kurang lebih akan sama, bahwasanya akan ada kecemasan dan juga tidak mempunyai semangat untuk bertempur ya, karena semuanya sudah beralih ke Prabowo, seorang tokoh yang malah melintang di dunia politik ya, yang populer di Orde Baru hingga saat ini. Dan ini tentu saja akan menjadi pukulan terbesar bagi PDIP. What next gitu ya. Sedangkan partai-partai itu sebelumnya sempat jumawa bahwasanya partai itu akan bergabung ke PDIP dengan mendukung Ganjar, tetapi apa mau dikata gitu ya, partai besar sekelas Golkar dan PAN, Golkar ya, itu justru pada faktanya harus diakui ya lebih mantap mendukung Prabowo daripada gabung dengan PDIP ya. Maka ini akan menjadi suatu hal yang sangat hal yang sangat tidak mengenakan dengan PDIP ya. Tetapi ingat bahwasanya meskipun dukungan besar, di situ masih ada
koalisi Anies, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan, yang meskipun suaranya di kursinya kedua ya, nah itu adalah 5 tahun yang lalu ya. Dukungan itu bisa berubah seiring dengan bagaimana publik itu sekarang itu ya, kinerja presiden itu populer tidak gitu ya. Kalau tidak populer maka dukungan itu akan berduyun-duyun ke arah koalisi Anies yang yang dipersepsikan koalisi salah satu oposisi yang menyuarakan perubahan. Kita tunggu saja terkait perkembangan konstelasi koalisi ini yang begitu menarik dengan adanya koalisi baru yang semakin gemuk, yaitu koalisi Prabowo antara KKIP dan KKIR. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.